slogan, dan poster melalui PowerPoint. Peserta didik dapat menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster dengan teks. Ya, setelah guru dan peserta didik mengamati gambar, teks, slogan, teks iklan, slogan, dan poster melalui PowerPoint, peserta didik dapat menelaah pola penyajian teks, iklan, slogan, dan poster. Poin yang kedua, setelah guru dan peserta didik mengamati tayangan video, iklan, slogan, dan poster, peserta didik dapat menganalisis aspek kebahasaan, teks iklan, slogan, dan poster. Ya, inilah materi kita dan belajar hari ini ya, anak-anak. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Nah, jadi pola penyajian teks iklan, dan slogan, dan poster ini dia ada bermacam-macam ya. Kalau pola penyajian iklan seperti apa? Iklan itu media cetak dan poster dan slogannya seperti itu. Biasanya kalau mau menyebarkan itu atau penyajiannya itu bisa dicetak juga dan bisa ada elektronik. Ya, kalau media cetak apa saja? Iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertising. Iklan baris, iklan kolom, Iklan display, iklan display, dan iklan advertising. ya, jadi itulah jenis-jenis iklan cetak. Kalau iklan baris itu apa saja, Desti? Iklan yang Ya, suaranya tolong diperbesar sedikit. iklan yang tema samanya berupa baris-baris. Ya, terus? Yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar, ilustrasi di dalamnya. Ya. Meskipun banyak mengalami peningkatan, pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Ya, lalu iklan kolom. Ya, kamu ya. Pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan ilustrasi menarik lainnya. Kalau iklan display, ya, tadilah. Iklan memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Berisi hanya kata-kata dan gambar, foto maupun media-media grafis lainnya. Oke, kalau iklan advertorial, Desti? Sejenis iklan display, teknik penyampaiannya mirip berita. Ya, jadi itulah yang jenis-jenis media cetak, ada iklan kolom, baris, display, dan advertorial. Ya. Kalau iklan elektronik ada iklan televisi, iklan radio, iklan film. Nah, inilah salah satu iklan televisi. Silakan kalian saksikan. Sajiku dari perhiasan kenapa sajiku karena praktis. Wah, dan lezat benar. Aku aja bisa bikinnya. Tapi nama saya Nutrisi, pasti enak nih. berbagai rasa inovasi dan pasti sajiku pun menghasilkan sajiku praktis rasanya pasti lezat. Ajinomoto. Ya, itulah salah satu contoh iklan televisi atau iklan elektronik ya. Tadi iklan tentang apa? Sajiku ya. Dari segi bahasanya bagaimana? Sudah menggunakan aspek-aspek kebahasaannya? Ya, aspek kebahasaan teks iklan dan slogan apa saja di situ? Persuasif, imperatif, berima, bersifat positif, ringkas, lengkap. Persuasif, imperatif, berima, bersifat positif, ringkas, fakta. Jadi yang kalian lihat tadi bagaimana dengan kalimatnya? Kata-katanya, apakah panjang atau singkat-singkat? Singkat-singkat
itu tidak ada kalimat yang menyinggung kayak produk lain bahwa ini sajiku lebih bagus dibandingkan umpamanya biasanya penyedap makanan Masako, Royco atau sejenisnya. Lebih janganlah menggunakan Masako atau Royco, lebih baik kalian menggunakan Ajinomoto. Nah itu bahasa itu tidak ada dalam iklan seperti itu. Jadi semua pengiklanan itu tidak ada yang untuk menyinggung produk lain atau menjelekkan produk lain. Nah, ini salah satu contoh iklan TV atau televisi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh iklan radio. Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikanlah hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, itulah salah satu contoh iklan radio. Yang pasti kalian bertanya, Bu tidak ada gambarnya? Karena memang radio itu kita hanya bisa mendengarkan suara. Beda dengan iklan televisi, kalian bisa melihat gambarnya, bisa melihat orangnya, terus suaranya, kalian bisa melihat itu. Itulah perbedaan dari iklan radio dengan iklan televisi. Jadi di radio itu kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja, orang yang berbicara dalam radio, ya. Kalau iklan televisi kalian bisa melihat keseluruhannya dari suaranya, gambarnya, orangnya yang di dalam pengiklanan itu, ya. Kalau iklan film, pernah lihat iklan film? Iklan filmnya seperti apa? Ya, biasanya iklan film itu iklan yang menayangkan di televisi itu seperti ada film baru yang akan tayang beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi. Jadi iklan itu tayang hari ini dan mengajak orang banyak atau masyarakat atau khalayak itu berbondong-bondong datang di bioskop untuk menonton film baru ini. Nah itu nanti ditayangkan iklan-iklan, nanti orang akan, oh ini adalah film baru. Nanti kalau sudah tayang, ayo kita ke bioskop bagi yang mau menonton bioskop. Seperti iklan film KKN di Desa Penari, pernah nonton? Pernah. Ya, film itu kan sebelum viral atau sebelum ditayangkan di bioskop itu harus diiklankan dulu, dilihat dulu kira-kira banyak tidak ini penonton yang menanti-nantikan film ini. Jadi harus diiklankan dulu, ya. Nah, jadi seperti itu contoh iklan elektronik ya, ada iklan televisi, iklan media, iklan radio dan iklan film. Nah, ini ya aspek kebahasan iklan, slogan dan poster ya. Aspek kebahasan iklan apa saja? Iklan, slogan dan poster tadi sudah disebutkan, dia bersifat persuasif, imperatif, berima, bersifat positif, ringkas dan fakta. Itu aspek-aspek kebahasaan iklan, slogan dan poster. Nah, salah satu contoh slogan itu seperti di gambar depan, kalian perhatikan kata-katanya itu ada kata-kata yang tidak positif semua ya. Dari orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Isinya maknanya itu seperti apa? Orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Apa maksudnya kalimatnya? Ya, Rani? Ketika sedang ada waktu luang, dia menggunakan waktu. Ya, waktu luangnya itu dia manfaatkan
harus dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Seperti kalian, kebanyakan yang main game. Kira-kira game itu bermanfaat atau tidak? Tidak. Kalau dimainkan terus sampai 24 jam itu tidak ada manfaatnya buat kalian. Yang ada kalian tidak belajar, apalagi tugas-tugas yang sudah dikerjakan sudah diperbudak dengan game. Nah, jadi harus kalian luangkan waktunya untuk belajar. Nah, atau pernah tidak kalian melihat gambar stop narkoba? Nah, dia slogan atau poster? Dia poster, dia unsur gambar dan kata-kata. Apa makna dari stop narkoba? Jangan memakai narkoba. Ya, kalian harus menjauhi narkoba. Ya, itulah yang tadi anak-anak kalian sudah lihat tadi pola penyajian iklan, slogan dan poster, lalu aspek kebahasannya juga sudah kalian pelajari. Nah, sebelum kita membentuk kelompok, ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan Serdi. Apa yang menyebabkan persamaan dari iklan, slogan, dan poster? Apa persamaan dari teks, iklan, slogan, dan poster? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Rizky. Persamaan iklan, slogan, dan poster adalah sama-sama teks persuasif yang mengandung pesan kepada khalayak. Tujuannya sama-sama untuk membujuk atau mengajak berbuat sesuatu. Ya, jadi kesamaannya itu sama-sama merupakan di dalam unsur kalimat itu adalah kalimat mengajak atau persuasif. Jadi iklan, slogan, dan poster itu sama-sama kalimatnya itu mengajak khalayak, ya, mengajak khalayak atau unsur dalam kata kalimatnya itu mengajak atau persuasif. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Hilda. Bagaimana cara membedakan antara iklan, slogan, dan poster? Bagaimana sih perbedaannya iklan, slogan, dan poster? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Fadila. Cara membedakannya itu adalah iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara. Ya. Slogan mengutamakan unsur kata-kata, sedangkan poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata serta dipajang di tempat-tempat umum. Nah, itulah perbedaannya. Kalau iklan tadi kalian sudah lihat, ya, iklan itu ada gambar, kata-kata, dan suara. Kalau slogan dia hanya kata-kata saja. Kalau poster dia memadukan kata-kata dan gambar. Ada lagi? Masih ada? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, kita membentuk kelompok dulu untuk mengerjakan LKPD. Jadi, dengan cara kalian cabut lot di dalam wadah ini ada angka 1, 2, dan 3. Nanti kita bentuk 3 kelompok. Yang mendapatkan angka 1 berarti kelompok 1. Yang mendapatkan angka 2 kelompok 2. Yang mendapatkan angka 3 berarti kelompok 3. Ya, nah nanti kalau sudah mendapatkan nomor kelompoknya masing-masing, kalau membentuk kelompok usahakan jangan terlalu ribut ya. Nanti medianya dibantu temannya diangkat, jangan ditarik-tarik biar tidak ribut ya anak-anak. Oke, silakan maju satu-satu. Silakan Lesti. Lesti terlalu tidak semangat ya lah hari ini loh ya. Kenapa Lesti? Ayo silakan maju-maju. Jadi harus semangat belajar ya hari ini. Apa sudah capek berolahraga tadi ya? Harus semangat
Tidak salah toh? Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, kelompok 3 dia kelompok slogan dia bagian sini. Ya. Oke. Kelompok iklan ya. Ayo silakan. Ini baca slogan ini. Oke. Nah, ini lagi. Kalau meja yang kosong nanti kalau kasih ke belakang saya ada 2 meja yang kosong tuh tidak ada orangnya. Yang di sini kalau slogan, iklan, slogan, poster. Di sini poster di sini. Jangan membelakangi meja ya, jangan membelakangi depan tulis ya. Menghadap ke depan dulu semua. Oke, poster di sini, slogan di sini. Silakan dulu. Ayo yang ini. Ayo silakan. Kamu di mana? Ya silakan, ayo cepat. Ini kalau ini sambung lagi di sana mejanya ini. Ini mejanya kasih sama di sana. Kasih dulu ke belakang. Naik, kasih ke sini. Naik cepat. Kelompok iklan. Ayo kasih dulu ke sini. Oke. Nih, kasih jalan angkat kaki meja ini. Ini coba tolong kasih kita ke Oke. Nah, oke, sudah ya semua. Ya, kelompok iklan sudah siap. Kelompok slogan, poster, ya baiklah. Selanjutnya ibu akan memberikan LKP, membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini kalian mengerjakan, melakukan pola penyajian iklan, slogan dan poster. Terus melihat dari aspek kebahasaannya ya. Nah, di sini di aspek kebahasaannya itu kalian tinggal memberikan nilai saja. Apakah iklan itu dia di dalam kalimat iklannya itu ada persuasif? Kalau kalimatnya mengandung persuasif, kasih nilai yang tertinggi. Kalau tidak ada, mungkin 3, 2 atau 1. Lalu ada keterangannya. Nanti di keterangan itu kalian isi iklan tersebut. Kalau ada persuasif, kalimat persuasifnya di keterangan itu iklan tentang sabun Mufo mengandung atau di dalamnya itu ada kalimat persuasif mengajak khalayak untuk menggunakan sabun itu agar bakteri-bakteri yang melekat di tubuh itu hilang ya. Oke, ini untuk poster, kelompok poster, kelompok slogan, dan kelompok iklan. Nah, lihat di LKPD-nya itu ada petunjuk pengerjaannya. Kalian mengerjakan LKPD-nya, cermati gambar. Lihat dulu petunjuk kerjanya ya. Ada di situ kalian harus cermati gambar teks slogan, iklan, slogan dan poster. Lalu kalian telaah pola penyajiannya dan menganalisis aspek kebahasaannya iklan, slogan dan poster. Nah, kalau ada yang kalian tidak pahami dari pengerjaan LKPD ini, silakan kalian bertanya ya. Oke, nih. Silakan kerjasama, jangan membiarkan satu orang saja yang kerja terlalu jauh. Coba meja di sini supaya meningkat. Siapa yang meningkat saya?
di media. Di situ ada contoh di pola penyajiannya ada gambar iklan. Gambar iklan. Nah, ini gambar iklan. Terus dia ini kalau lihat ini dia menggunakan media apa? Media cetak atau media elektronik? Nah, kalau saya media cetak, umpamanya kayak iklan apa? Apakah itu merupakan display? Nanti lihat di situ ada di bukunya, di buku bahasa Indonesia atau di buku yang lain itu ada pembagian iklan display apa? Ya, kalian tulis. Setelah kalian menentukan sini contohnya iklan media cetak atau iklan display, isinya tentang apa ini? Contohnya di buku contoh isinya tentang penawaran produk kecantikan atau skincare unik. Isinya paham? Ya. Nah, isinya seperti ini. Ini kan iklan, iklan ini yang kalian lihat ini tentang apa? Tentang skincare unik. Nah, di sini dia menggunakan media apa? Dan pola penyajiannya dari media elektronik atau media cetak. Kalau kalian mengatakan media cetak, di materinya kan ada media cetak display, terus material, kolom, ya baris. Nah, kalau kalian menyebutkan salah satu jenis media apa, tulislah di sini. Setelah kalian tulis lagi menggunakan media apa, isinya kalian lihat. Oh, ini tentang penawaran produk kecantikan atau skincare unik. Nah, tulis di sini. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, kalau di aspek kebahasaannya, nih, iklan ini tentang apa? Sabun, ya, tentang sabun. Terus, apakah dia di dalam iklan itu ada aspek bahasa yang persuasif? Dilihat lagi. Nah, nanti lihat pengertian persuasif apa di buku bahasa Indonesianya. Lalu kalian tuliskan, oh iya ada. Berarti di sini angka 4. Lalu keterangannya di sini kenapa dikasih angka 4? Nah, karena iklan tersebut menggunakan kalimat persuasif atau kalimat mengajak khalayak untuk menggunakan produk ini. Oke, silakan lanjut. Bagaimana kelompok slogan? Sudah mengerti? Oke, silakan dikerja. Kerjasama. Caranya supaya cepat selesai, ketua kelompok bagikan kamu kerja ini, ya, dan kamu ini, jadi cepat selesai seperti itu. Silakan ditulis. Ditulis di dalam saya, ditulis di situ saya dapat. Ya. Kenapa? Tidak mengerti. Apa yang jadi mengerti? Apanya, medianya atau isinya? Media. Nah, di sini kan kalian sudah melihat tuh ini adalah iklan tentang skincare. Ya, apakah ini dia di dalam iklan ini dia menggunakan media apa? Apakah media cetak atau media elektronik? Kalau media cetak ada iklan kolom, baris, terus display, terus advertorial. Kalau kalian mengatakan dia media elektronik, ada iklan televisi, iklan radio, iklan film. Ya. Kalau kalian memilih dia iklan cetak, tulis di sini dia menggunakan media cetak. Isinya apa? Oh lihat, ini tentang produk kecantikan. Nah, di sini kalian menuliskannya penawaran produk kecantikan atau skincare unik. Produknya unik. Nah, tulis di sini isinya. Oke, silakan. Sudah paham? Oke, silakan kerja. Langsung tulis saja di KPD-nya. Ya, tulis. Tulis dulu media menggunakan media apa? Cetak. Cetak itu dia lihat apakah kolom atau baris. Kalau media baris itu dia seperti lihat dulu ya, contoh iklan baris. Nah, itu ini contohnya iklan baris ini. Biasanya itu iklan baris itu dia meningkatkan kalimatnya, seperti dia mengiklankan rumah, menjual rumah. Jadi kata-katanya itu sebagian singkat tapi berbaris, kayak dijual rumah tapi bukan lagi rumah tapi RMH. Terus jalan bukan lagi JAH.
LKF tapi tapi dia berbaris. Mana? Ya, seperti ini. Coba lihat di bukunya halaman 42, buku bahasa Indonesia-nya. Nah, ini contoh iklan baris. Oke, saya iklan apa begitu, iklan media cetak atau elektronik ini saja. Itu saja. Isinya tentang apa penawaran produk. Terus lanjut lagi iklan kedua. Media elektronik atau media cetak. Lihat ada kayak klip video, berarti dia ya kalian pilih saja ini apakah cetak atau elektronik. Nanti presentasikan dijelaskan bahwa kenapa kalian memilih elektronik, mengapa kalian memilih media cetak. Ini yang bisa isi saja yang di atas itu. Isi. Ini kenapa ini satu orang dia hanya bantu temannya tapi ya jangan membiarkan lupa saja ya. Nah, ini contoh poster kegiatan. Ya. Nah, tulis. Media apa? Terus isinya kan media apa ya ini? Media cetak langsung isinya apa? Isi saya ditulis di situ supaya tidak lama, langsung ditulis saja. Ya, isinya tentang apa? Isinya itu dia whisky,
Langsung saya tidak cantik tulis di buku, tulis lagi di laptop. Langsung saya tulis di laptop ini. Itu isi aja, tulis isinya itu tentang apa? Kan belajar setelah itu jelas isinya kira-kira apa? Kalian sudah bisa melihat isinya dari kalimat itu. Sampaikan film itu dia menggunakan media cetak atau elektronik. Dan isinya apa? Kalau biasa orang menayangkan iklan film itu apa? Mengajak orang untuk berproduksi seperti itu. Jangan ragu-ragu. Yang ragu Desti, kalau Desti sudah paham langsung tulis saja. Itu media apa? Ya. Boleh dua.
Persiflame itu apa persiflame? Oke, selamat. Poster atau slogan. Situ isinya apa? Tulis. Ya syukur. Cuma ini saya dulu. Nanti tiap apa biar sambung di bawah tiap apa. Kasih sebentar kalian baca itu. Ya Bu. Semua beriman atau bersifat positif, fakta, ya. Kalian lihat iklannya. Nah, itu iklan tentang apa? Sabun. Ya, kalimatnya apa di situ? Kata-katanya. Dia bersifat persuasif atau tidak? Iya. Nah, kamu ditulis kalau persuasif kasih yang tepat. Lalu keterangannya kenapa dia persuasif? Nah, itu. Tulis karena iklan sabun tersebut harus menggunakan bahasa yang jelas. Persuasif, ibaratnya bagaimana bersifat positif, ringkas, dan fakta. Nah, kalau dalam iklan ini kalian temukan dia ada kalimat persuasif, mengajak khalayak, nanti kalian tulis di sini yang keempat. Lalu keterangannya di sini apa? Contohnya keterangannya kenapa itu karena iklan sabun Nuvo tersebut di dalam kalimatnya menggunakan kalimat persuasif.
Ya, bergantian ya supaya temannya tidak diam-diam saja. Jadi ada yang lain, ada teman satunya baca ini tentang persuasif itu apa, imperatif itu apa. Nah, teman yang satunya dia menulis. Jadi tidak kesannya Windiani hanya diam-diam duduk saja. Jadi harus kerjasama biar selesai. Ya. Imperatif, aspek imperatif. Apakah di dalamnya imperatif itu berupa perintah, bukan bermain atau larangan. Lihat di situ kira-kira ada unsur ajakannya, tidak ada unsur itu. Mana? Kelompok poster. Bersifat positif. Apakah yang kalian lihat itu beliau bersifat positif? Contohnya tadi sudah diberikan kalimat positif itu seperti apa? Dia tidak menjelek-jelekan produk lain. Atau ada juga mungkin di situ ada slogan. Kira-kira kata-kata slogannya kata-kata positif atau kata-kata negatif? Yang produk atau jasa. Jasa itu mungkin penawaran uang pekerjaan, jasa pekerjaan. Ayo. Seperti ini, yang ada nanti sakit dadanya. Mana kelompok iklan sudah selesai? Layak. Kenapa kelompok poster? Maksudnya jumlah yang mana? Iya, puncak pada tempat
Kita melanjutkan saya pendapat dikasih dengan teman. Tulis saja yang kalian pahami. Fakta itu yang memang betul-betul terjadi adanya. Kalau menurut kalian iklan itu fakta atau tidak? Tulis saja yang pendapat kalian. Kelompok poster sudah ingat berapa? Jangan seperti saya bilang itu yang bagus, tapi masih kelompok iklan sudah. Diperiksa kembali kalau masih ada yang salah, masih bisa diperbaiki. Kelompok slogan sudah. Ya, nanti diperiksa ulang lagi. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditambahkan. Kalau ada yang salah mau diperbaiki, silakan. Sudah waktu tinggal berapa menit lagi ya? Ya, diperiksa ulang. Ya. Para halayak
Bu. Kelompok yang sudah selesai, tidak apa-apa diulang lagi periksa, dibaca-baca kembali, jangan sampai ada kata yang kurang atau ada kalimat yang salah, silakan diperbaiki. Ayo tulis. Mana sudah semua? Masa biar ibu-ibu saja 4 tambah 4. 8 tambah 4 tambah 4 lagi. Nah, 16. Terus tambah 6. Tambah. Nah. Oke, tulis. Ya, sudah semua? Kelompok iklan sudah? Kelompok slogan? Kelompok poster? Ya, baiklah kalau kalian semua sudah menyelesaikan pekerjaannya, berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, Bu. Di depan, jadi nanti ada yang moderator satu di tiap kelompoknya, ya, moderator. Terus ada yang membacakan hasil pekerjaannya, dengar? Ada yang membacakan hasil pekerjaannya, dan ada yang nanti menulis tentang pertanyaan dari kelompok lain. Jadi nanti kelompok lain silakan bertanya. Bertanya saya tentang apa? Apakah tentang slogan atau tentang poster? Silakan saya akan bertanya. Ya, contohnya kalau bertanya perbedaan iklan apa gitu ya. Silakan kalian bertanya. Nah, nanti tentukan moderator, penulis pertanyaan dari kelompok lain. Oke, sudah siap? Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya, baiklah. Kalau kalian sudah siap, Ibu persilakan dulu dari kelompok iklan. Silakan maju di depan. Nah, ucapkan salam dulu ya. Mulai. Kelompok lain perhatikan kelompok penyaji. Nanti kalian bertanya kalau ada yang ditanyakan. Ya. Oke. Silakan. Nah, cara bacanya itu seperti ini ya. Saya kasih contoh cara bacanya. Di bagian, pinjam dulu. Di bagian menelaah pola penyajian iklan. Nah, di sini ada iklan. Kalian lihat di situ ada iklan namanya iklan penjualan skincare, ya. Lalu dia menggunakan media cetak. Isinya berisi tentang penawaran produk iklan produk kecantikan. Cara baca seperti itu. Nanti kalian baca dulu iklan-iklannya tentang apa, atau slogan apa, atau poster apa. Paham ini? Ya, Bu. Paham tidak di kelompok penyaji? Nanti kalian sebutkan dulu ini iklan tentang produk, ya. Lalu dia menggunakan media apa? Lalu isinya tentang apa? Yang lain juga seperti itu. Nah, kalau kalian melakukan seperti ini slogan, ya, ini slogan tentang apa? Atau tentang motivasi, atau tentang iklan slogan pendidikan, atau slogan kesehatan, kalian sebut seperti itu ya. Kelompoknya ini paham? Oke, silakan. Ya, ada penulis, ada moderator, ya, nanti ada juga yang nanti
kita menjawab, nanti kalian kerjasama menjawab pertanyaan dari teman. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya moderator dari kelompok iklan. Saya bernama Reski dan pembaca saya bernama Mustafa dan saya sebagai penulis. dan anggota saya. Sardiansyah dan saya Sardi. Silakan baca. Iklan. Iklan mempromosikan produk. Pola penyajian iklan, slogan dan poster. Penerapan pola penyajian iklan, slogan dan poster. 1. Menelaah pola penyajian pada iklan, slogan, dan poster. Tadi kan kalian di depan. Iklan mempromosikan produk. Media elektronik. Suaranya ya, tolong suaranya diperbesar sedikit. Iklan mempromosikan produk. Media elektronik. Isi mempromosikan skincare unik. Iklan yang kedua, Iklan yang kedua, media elektronik. Isi mempromosikan serum wajah dan diet mencerahkan noda bekas jerawat. Iklan ketiga, media cetak. Menggunakan media cetak. Isi mengajak kita untuk belajar semakin mudah agar tidak sesat. itu berarti bukan iklan tapi slogan. Ibu saya sampaikan tadi kalau dia iklan sebut iklan, kalau dia poster. Hah? Silakan. Iklan ketiga, slogan. Media cetak. Isi mengajak kita untuk belajar selagi mudah agar tidak sesat saat tua. Keempat, poster. Media cetak. Isi pentas seni malam amal. Ketiga, iklan film. Media elektronik. Isi pemberitahuan pada khalayak untuk menonton film Merindu Cahaya pada tanggal 20 Januari 2022 di bioskop. Kedua, analisis aspek kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Iklan, aspek persuasif, nilai 4. Keterangan karena mengandung kalimat ajakan atau persuasif. Aspek imperatif, nilai 4. Keterangan karena mengandung kalimat imperatif. Aspek berima, nilai 3. Karena menarik perhatian konsumen. Keempat, bersifat positif. Nilai 4. Keterangan karena tidak menjelek-jelekan produk atau jasa lain. Aspek ringkas. Nilai 4. Keterangan karena tidak panjang lebar, langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Aspek fakta. Nilai 4. Karena dapat dibuktikan informasi yang sebenarnya. Jumlah 23. Persuasif. Nilai 4. Karena mengajak untuk minum jus buah dan sayur agar hidup sehat dan awet muda. Aspek imperatif. Nilai 4. Keterangan karena berisi dorongan untuk minum jus buah dan sayur agar hidup sehat dan awet muda. Aspek berima. Nilai 1. Karena tidak menggunakan nada dan tidak memiliki rima. Aspek bersifat positif. Nilai 4. Keterangan karena tidak menghina produk atau jasa lain. Aspek ringkas. Nilai 4. Karena langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Aspek fakta. Nilai 4. Keterangan karena meminum jus buah dan sayur benar-benar membuat kita sehat dan awet muda. Jumlah 21.
Ya, lanjut. Slogan. Aspek persuasif, nilai 4, keterangan karena mengajak kita untuk belajar pada saat waktu luang. Aspek imperatif, nilai 4, keterangan karena mengajak untuk belajar pada waktu luang. Aspek berima, nilai 1, keterangan karena tidak memiliki rima. Aspek bersifat positif, nilai 4, keterangan karena mengajak kita untuk belajar pada waktu luang. Aspek ringkas, nilai 4, keterangan karena menggunakan kalimat yang singkat dan tidak panjang lebar. Aspek fakta, nilai 4, keterangan karena memang kita harus belajar pada waktu luang. Jumlah 21. Silakan menjawab sesuai kesempatan bertanya. Saya akan membuka sesi pertanyaan dari kelompok kepada setiap kelompok. Ayo silakan yang bertanya. Kelompok lain. Silakan. Ya, yang ditanyakan? Berarti mantap ya presentasi yang kelompok iklan. Tidak ada yang lain yang mau bertanyakan? Ya, kalau tidak ada ya silakan ditutup karena tidak ada yang bertanya. Kami akan jika tidak ada yang bertanya, kami akan menutup sesi pertanyaan dan kami akan mengakhiri presentasi kelompok kami dan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk penyanyi. Selanjutnya kita kasih kesempatan kelompok poster. Silakan. Lanjut saja. Jangan bersantai aja, yang rapi. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Syafia sebagai moderator dari kelompok poster dan ini anggota saya. Saya Wadidul Maharani sebagai pembaca. Saya Dinda Malaysia. Baik, kami akan memulai presentasi yang akan dibacakan oleh Nurul Prima Maharani. Menelaah pola penyajian pada iklan, slogan, dan poster. Iklan pertama. Penawaran produk. Media cetak. Isi penawaran produk kecantikan atau skincare unik. Yang kedua, serum Garnier. Media elektronik. Isi penawaran produk untuk mencerahkan noda bekas jerawat di wajah. Slogan. Media cetak. Isi mengajak belajar selagi muda agar tidak sesat dalam saat tua. Poster. Media cetak. Isi mengajak untuk ikut menyaksikan pentas seni malam amal pada tanggal 9 Desember 2018 di lapangan Merdeka. Iklan film. Isi media elektronik mengajak untuk menonton film yang berjudul Melindungi Cahaya di Amstel namun diiklankan terlebih dahulu sebelum ditayangkan di bioskop. Analisis aspek kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Iklan pertama, aspek persuasif, nilai 4, keterangan karena iklan sabun tersebut mengajak untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Aspek imperatif, nilai 4, keterangan karena mengajak halayak menggunakan sabun tersebut. Aspek berima, nilai 2, keterangan karena tidak memiliki nada pengulangan. Aspek bersifat positif, nilai 4,
Nilai 4. Keterangan karena sabun buku dapat menghilangkan bakteri dan kuman di tubuh. Jumlah 22. Iklan kedua. Aspek persuasif. Nilai 4. Keterangan karena iklan tersebut mengajak untuk mengonsumsi jus buah dan sayur. Aspek imperatif. Nilai 3. Keterangan karena iklan di atas tidak memiliki kalimat ajakan. Aspek berima. Nilai 2. Keterangan karena tidak memiliki nada pengulangan. Aspek bersifat positif. Nilai 4. Keterangan karena mengajak para khalayak untuk mengonsumsi jus buah dan sayur dengan kata-kata yang positif. Aspek ringkas. Nilai 4. Keterangan karena langsung menyampaikan maksudnya untuk membujuk khalayak mengonsumsi jus buah dan sayur agar hidup sehat. Aspek fakta. Nilai 4. Keterangan karena iklan di atas memberikan informasi yang benar, yaitu dengan mengonsumsi jus buah dan sayur dapat awet muda dan hidup sehat. Jumlah 21. Slogan persuasif. Aspek persuasif 4. Aspek persuasif nilai 4. Keterangan karena mengajak khalayak untuk menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Aspek imperatif nilai 3. Keterangan karena tidak menggunakan kalimat ajakan. Aspek berima nilai 3. Keterangan karena tidak memiliki nada pengulangan. Aspek bersifat positif nilai 4. Keterangan karena mengajak para khalayak untuk belajar di waktu luang. Aspek ringkas nilai 4. Keterangan karena tidak menggunakan kalimat yang panjang lebar. Aspek fakta nilai 4. Keterangan karena belajar di waktu luang dapat menambah pengetahuan. Jumlah 22. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kami akan bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan dari iklan melalui media cetak dan iklan melalui media elektronik? Perbedaan media iklan, perbedaan iklan media cetak dan iklan elektronik. Ya, silakan. Kalau semua dijawab, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok iklan yang akan dijawab oleh Hilda Ahmadiyah. Perbedaannya adalah iklan media cetak terdiri atas iklan media cetak terdiri atas iklan prolog, iklan baris, iklan display, dan iklan advertorial yang dicetak melalui koran, majalah, dan lain-lain. Sedangkan iklan elektronik terdiri atas iklan film, iklan televisi, dan iklan radio. Disiarkan di internet dan lain-lain. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan kelompok iklan. Bagaimana sudah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Silakan bertanya. Menurut kalian apa persamaan antara poster, slogan, dan iklan? Persamaan poster, iklan, dan slogan. Ya, bisa masuk. Iklan, poster, dan slogan memiliki persamaan, yaitu sama-sama berisi kalimat persuasif, imperatif, berima, bersifat positif, ringkas, dan fakta. Bagaimana kelompok slogan? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Baik, terima kasih. Kami akan menutup sesi pertanyaan dan mengakhiri presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya kelompok slogan. Ayo.
Silakan. Jangan lama dibaca. Perhatikan teman-teman di depan, kalau yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator kelompok slogan. Nama saya Rizky Wulandari dan teman saya sebelah kanan sebagai pembaca yang bernama Ika Ratnasari. Saya Mutiani sebagai penulis. Menelaah pola penyajian pada iklan, slogan, dan poster. Produk media cetak menggunakan media cetak. Isi berisi tentang mempromosikan produk kecantikan yang unik. Produk menggunakan media cetak berisi tentang mempromosikan kecantikan yang bertujuan untuk menghilangkan bekas jerawat. Slogan menggunakan media cetak berisi tentang usulan belajar agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Poster menggunakan media cetak berisi tentang ajakan untuk menonton pentas seni yang telah diumumkan. Pentas seni tersebut dapat ditonton secara gratis. Film menggunakan media elektronik berisi tentang tayangan video bioskop yang akan tayang pada beberapa hari atau beberapa bulan lagi. Analisis aspek kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Aspek persuasif nilai 4. Keterangan karena saat info menggunakan kalimat persuasif atau ajakan kepada khalayak. Aspek imperatif nilai 4. Karena saat info menggunakan kalimat imperatif atau berupa ajakan kepada khalayak. Aspek gerima nilai 2. Karena saat info kurang menggunakan kalimat gerima atau menghilangkan nada yang sama. Aspek bersifat positif nilai 4. Keterangan karena saat info menggunakan kalimat bersifat positif atau tidak mengejek produk lain. Aspek ringkas nilai 4. Keterangan karena saat info menggunakan kata-kata yang ringkas tidak panjang. Aspek fakta nilai 4. Keterangan karena iklan tersebut menyampaikan fakta manfaat sabun info. Jumlah 22. Aspek persuasif nilai 4. Keterangan karena iklan tersebut mengajak khalayak untuk hidup sehat dan awet muda dengan mengonsumsi jus buah dan sayur. Aspek imperatif nilai 4. Keterangan karena iklan tersebut mendorong khalayak untuk hidup sehat. Aspek gerima nilai 2. Karena iklan tersebut tidak menggunakan pengulangan kata atau nada yang sama. Aspek bersifat positif nilai 4. Keterangan karena iklan tersebut tidak mengejekkan produk lain atau sampai menghina produk lain. Aspek ringkas nilai 4. Keterangan karena iklan tersebut menggunakan kata yang singkat. Aspek fakta nilai 4. Keterangan karena iklan tersebut menyampaikan fakta tentang kualitas jus buah dan sayur. Jumlah 22. Aspek persuasif nilai 4. Keterangan karena slogan tersebut mengajak orang banyak belajar dalam waktu luang. Aspek imperatif nilai 4. Keterangan karena slogan tersebut mendorong khalayak untuk selalu belajar di waktu luang. Aspek gerima nilai 4. Keterangan karena slogan tersebut memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar menarik. Aspek bersifat positif nilai 4. Keterangan karena slogan tersebut mengajak khalayak melakukan hal yang positif. Aspek ringkas nilai 4. Keterangan karena slogan tersebut menggunakan
kata-kata yang tegas dan jelas. Aspek fakta, nilai 4. Keterangan slogan tersebut menyampaikan informasi yang sebenarnya. Jumlah dan 4. Terima kasih untuk hasil diskusi kami. Saya membuka sesi pertanyaan dari masing-masing. Apa saja aspek pemasaran teks iklan, slogan, dan poster? Pembahasan Teks iklan, Slogan dan poster. Aspek kebahasaan, saya akan menunjuk pertanyaan dari kelompok iklan yang akan dibaca oleh Yulia. aspek kebahasaan iklan, slogan, dan poster. 1. Persuasif, bersifat mengajak agar konsumen yakin dan percaya. 1. Persuasif. 2. Imperatif. 3. Dogma. 4. Bersifat positif. 5. Ringkas. 6. Fakta. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? bisa. Apa saja unsur pola penyajian pada iklan elektronik? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok poster yang akan dibacakan oleh Yulia. 1. Iklan radio. 2. Iklan televisi. 3. Iklan film. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Kami akan menutup sesi pertanyaan. Saya akan mengakhiri dengan ucapan kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya. Kalian sudah menyampaikannya dengan bagus, kalian sudah menyampaikan hasil statement dari teman-temannya juga. Namun ada kekurangan dari teman-temannya, itu ada yang masih main-main, ada yang hanya diam saja. Nah, jadi kalau sama presentasikan itu harus saling bekerja sama, bukan hanya di dalam kelas saat tadi kalian berdiskusi juga itu harus presentasikan, tapi semua sudah bagus ya, semuanya sudah menampilkan yang bagus. Nanti lain kali kalau ada lagi kerja kelompok ini kita lagi kerjasamanya ya. Baiklah. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa satu orang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nursela? Ya. Hari ini kita belajar pola penyajian, teks iklan, slogan dan poster, dan aspek kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang pola penyajian, teks iklan, slogan, dan poster, serta aspek kebahasaan, teks iklan, slogan, dan poster.
kelompok, ada presentasi. Apa yang paling kalian suka? Diskusi, Bu. Diskusi. Kenapa suka diskusi? Karena bisa menanyakan pendapat yang lain. Iya, bisa menanyakan pendapat dari temannya. Ya. Lalu apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini? Kekurangannya apa? Ya, Bu. Ya, Fadila. Kekurangan anggota dari masing-masing kelompok. Kekurangannya karena anggota kelompoknya yang lain belum aktif ya. Ya. Terus kalau kelebihannya apa? Hari ini pembelajarannya? Salah? Ya. Bisa mengetahui pola penyajian dan menganalisis aspek kebahasaan iklan. Ya, jadi kelebihannya hari ini kalian bisa mengetahui bagaimana pola penyajian iklan, slogan dan serta aspek kebahasaannya. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalian menjawab soal ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Tapi sebelumnya coba atur dulu bangkunya dengan rapi seperti semula. Jangan ribut ya. Ayo cepat. Di depan gitu. Cepat, cepat, cepat. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Di sini ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Kalian memilih jawaban yang paling benar ya. Boleh disilang, boleh dilingkari. Ayo banyak temannya belakang. Jangan kerjasama ya. Ya, Bu. Kasih ke belakang. Tolong. Waktunya hanya 2 menit. Jangan kerjasama ya. Oke, silakan dikerja. Kerja aja. Silang atau dilingkar ya. Yang sudah boleh dikumpul.
Ya. Sudah semua? Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Minggu depan itu kita akan belajar tentang menyusun langkah-langkah penulisan titik iklan, slogan dan poster. Lalu kalian menulis iklan. Ya, menulis iklan, slogan dan poster. Itu materi kita yang akan datang nanti di minggu depan ya, materinya ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita membaca surat Wal-Asr. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amin. Sudah selesai. Ya, terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Ya, baiklah anak-anak, dengan berakhirnya dengan